Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa pupuk kompos yang dari kotoran hewan itu banyak yang mengenalnya sebagai pupuk organik. Nah, tentu pupuk organik itu kan klasifikasinya dari bahan-bahan non-sintetik atau tidak ada campuran unsur-unsur kimia. Saat ini, kalau kita melihat dari sumber makanan yang dimakan oleh hewan peliharaan kita, baik dari sapi, ayam, kambing, dan lain-lain, itu banyak dicampurkan dengan bahan-bahan sintetik, baik dari sisi hormonnya ataupun dari antibiotiknya. Nah, kenapa saat ini khususnya dari kotoran ayam pedaging atau ayam buras misalnya, terus ditambah lagi dengan ayam potong atau ayam broiler, ini sebenarnya tidak bisa dikelompokkan dalam bentuk organik kohenya. Jadi hormon-hormon itu, hormon antibiotik, vaksinasinya biasanya itu dibuat dari unsur-unsur kimia. Makanya setiap teman-teman ada yang bertanya ke saya bagaimana penanggulangan atau cara untuk menggunakan kotoran ayam dari ayam broiler ataupun ayam pedaging, itu selalu saya sampaikan bahwa itu hendaknya dibakar dulu yang paling bagus. Jadi kenapa harus dibakar? Karena kohe ayam itu membawa beberapa jenis residu. Jadi misalnya kalau kita bilang di situ ada ada jamur, ada bakteri, ada virus yang bisa jadi ikut dalam kohe itu, ditambah lagi amoniak. Jadi bedakan antara amonium dengan amoniak. Jadi amoniak inilah yang rata-rata kalau digunakan kohe ini ke tanaman langsung itu biasanya tanamannya menjadi kurus dan bisa jadi mati karena ini hawanya panas. Nah, olehnya kalaupun tidak bisa dengan cara membakar kohe ini, maka sebaiknya itu dibuat fermentasi dulu. Jadi dibuat fermentasi 3 bulanan, ditambahkan garam krosok, diaduk rata supaya apa? Minimal patogen dari jamur, bakteri, virus, dan amoniak ini itu bisa terurai dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk dari kandang itu langsung kita gunakan. Karena khusus untuk kohe ayam ini dari broiler ataupun pedaging, ini banyak sekali mengandung unsur-unsur kimia. Banyak mengandung bakteri patogen, banyak mengandung jamur patogen, dan di situ juga menurut penelitian itu ada virus. Jadi tidak boleh dari kandang ini langsung kita aplikasikan ke lahan. Jadi terkadang keluhannya teman-teman itu kita sudah menggunakan kohe ini ayam, kohe dari broiler ataupun dari pedaging itu atau ayam petelur misalnya. Ini respon di tanah ataupun di tanamannya kurang efektif. Ya, saya katakan iya. Kenapa? Karena itu tadi ada 4 kandungan yang dibawa. Dia membawa virus, dia membawa bakteri patogen, dia membawa jamur patogen, ditambah lagi itu amoniak. Unsur tanin yang ada di kohe ayam itu tadi itu tinggi. Nah, berbeda misalnya ketika kita
kohe sapi, kohe kambing. Nah, itu paling tidak unsur-unsur kimia yang kita berikan itu pada pada vaksinasinya ataupun pada hormon itu. Jadi tidak terlalu tinggi dibanding dengan ayam tadi. Nah, kalau ayam tadi ini kan makanannya ini sudah hampir 100% itu dicampurkan kimia, ditambah virus, vaksinasi, vaksinnya, ditambah lagi misalnya hormonnya, ditambah lagi antibiotiknya. Jadi teman-teman, kalau menggunakan atau mau menggunakan kompos dari kohe ayam tadi, broiler, pedaging ataupun petelur, itu hendaknya dibakar dulu. Jadi jangan langsung digunakan, tapi itu untuk sisi amannya dibakar dulu. Atau kalau tidak bisa dibakar, dimasak dulu. Buat drum mendidih, lalu kita masukkan di situ di kondisi mendidih. Setelah itu berapa menit kita saring, nah itu bisa langsung digunakan. Begitu juga misalnya dengan metode fermentasi, itu dibuat satu wadah, diperam, ditambahkan garam krosok. Jadi perbandingannya kalau 100 kilo kohenya itu 1 liter atau 1 kilo garamnya. Itu diaduk merata dulu, di mixing, baru diperam selama 3 bulan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bisa minimal mensterilkan dari kohe ini. Karena teman-teman, makanannya, jadi apa yang dimakan oleh hewan itu, itulah yang dikeluarkan, itulah yang menjadi kohe. Jadi ketika kita merasa bahwa yang kita berikan ini adalah unsur-unsur yang mengandung bahan-bahan kimia, atau misalnya dari sisi hormon misalnya, itu tentu nanti yang dikeluarkan akan seperti itu juga, akan ada campuran kimianya. Nah, sebaiknya itu dinetralisir dulu, dinetralkan dulu. Jadi cara yang paling efektif itu adalah dibakar. Ditumpukan nanti dibakar. Seperti halnya misalnya kita mau membuat biochar atau sekam. Nah, itu dibakar dulu sampai nanti steril. Nah, baru bisa digunakan ke tanaman kita. Dengan metode ini, itu pasti akan sangat lebih efektif di tanaman ataupun di tanah. Dibanding ketika kohe ayam ini langsung ditabur atau dipakai atau digunakan di tanaman kita atau di tanah kita. Nah, teman-teman, misalnya dia kambing, misalnya dia sapi, kohenya kita kumpulkan. Nah, itu campurannya ataupun kandungan-kandungan kimia yang dikandung nanti di kohenya itu agak lebih sedikit dibanding dengan kohe ayam. Itu. Misalnya kalau sapi paling kita berikan antibiotik saja, antibiotik, atau misalnya kalau yang mau penggemukan itu biasanya ditambahkan hormon. Nah, ada beberapa vitamin. Jadi upaya yang kita lakukan untuk menetralisir itu adalah dengan cara memberikan tambahan-tambahan pada saat kohenya mau digunakan. Tambahkan garam misalnya. Saya mau kasih sedikit bocoran ke teman-teman yang peternak lah, peternak sapi, kambing, domba. Nah, itu sebaiknya ketika Anda mau hewan ternaknya ini tidak sakit-sakitan, cepat gemuk, dan bisa cepat ada anaknya, itu cukup dengan pemberian garam krosok. Jadi teman-teman, setiap Anda memberikan air minum ke hewan peliharaannya, itu tambahkan sedikit garam krosok. Misalnya saja kita mau memberikan 10 liter. Masukkan garam krosok sekitar 2-3 sendok atau sekitar 30 gram. Aduk rata lalu berikan ke hewan yang kita pelihara itu. Saya jamin dengan metode itu tidak perlu menambahkan hormon, tidak perlu menambahkan antibiotik.
itu langsung akan berhenti dengan sendirinya. Bahkan teman-teman di 2023 kemarin waktu penyakit-penyakit penyakit kuku untuk hewan itu, saya hanya merekomendasikan ke teman-teman peternak itu yang dekat-dekat dengan laut hendaknya dimandi dengan air laut. Nah, jadi misalnya pelihara sapi atau kuda misalnya atau kerbau. Ya, ini terkena virus kuku yang kemarin itu yang marak di 2023 atau 2022 itu saya arahkan untuk dimandikan air laut. Nah, jadi dibawa ke pinggir laut bagaimana kalau kambing? Kalau kambing ini cukup diambil air garam misalnya 1 liter air garamnya tambahkan 20 gram garamnya 20 gram aduk lalu diambil itu diusap ke ke badan kambing itu karena kambing ini tidak mau terkena air, susah untuk kena air. Jadi alternatifnya karena kan penyakit kulit, penyakit kuku itu kan yang mengintai pada hewan ternak kita. Nah, caranya untuk bisa terhindar dari itu air garam. Jadi dibilaskan. Misalnya kalau kambing karena tidak mau berendam, kalau kambing itu dibilaskan di tiap-tiap sisinya. Nah, itu teman-teman, saya jamin penyakit Anda tidak akan terkena penyakit kulit ataupun penyakit kuku. Apalagi misalnya dia untuk penggemukan dengan memberikan tambahan garam pada setiap ternaknya itu minum, itu nanti pertumbuhannya akan semakin baik. Apalagi kalau misalnya kambing ini kan penyakit utamanya juga mencret. Ketika sudah mencret itu sudah agak susah untuk tertalangi karena apa? Dia akan kurus dan susah makan. Caranya yang efektif adalah tambahkan garam itu saja. Ah, itu biasa kita ingat dulu waktu kalau kita sakit perut atau apa itu kan dikasih oralit. Oralit itu kan garam, air hangat ditambah garam ditambah dengan gula. Nah, itu saja yang diberikan ke kambing yang mencret atau sapi yang lagi mencret. Lakukan saja itu 3-4 hari, insya Allah hewannya akan kembali pulih. Kenapa teman-teman? Ini menurut penelitian kami. Kami pernah membuat vitamin ternak yang untuk penggemukan itu hanya dengan basis mikroba. Tapi ini karena peternak di Indonesia ini kurang sehingga animonya itu itu kurang juga. Nah, saya bocorkan caranya supaya bisa lebih hemat, lebih tidak terkontaminasi dengan kimia dagingnya. Itu sebaiknya menggunakan garam krosok di setiap hewan kita mau minum. Kalau itu Anda lakukan, insya Allah peliharaan kita, hewan ternak kita itu tidak akan sakit-sakitan. Itu alternatif yang bisa kita berikan sehingga misalnya hewan ternak kita ini seminimalisir mungkin itu bisa terbebaskan dari kandungan residu-residu kimia. Karena ketika itu nanti terjadi kotorannya itu digunakan ke lahan ini yang tadinya kita anggap steril dari kimia, ternyata banyak juga residu-residu yang dibawa oleh kohe yang kita gunakan itu. Nah, oleh karenanya berbeda ketika misalnya itu adalah ayam petelur, ayam pedaging ataupun broiler. Karena apa? Karena itu istilahnya makanannya. Itu. Jadi makanannya memang itu 100% itu dicampur dengan kimia. Jadi tidak bisa dikatakan kohe dari ayam ini itu murni organik, tidak bisa karena menurut beberapa kajian itu ada sekitar 50% kandungan kimianya. Jadi untuk menetralisirnya, untuk mensterilkannya itu dengan cara dibakar atau dengan cara dimasak, atau diperam selama 3 bulan minimal, ditambahkan garam krosok supaya nanti sterilisasinya ini bisa kita jaga seperti itu. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan pencerahan ini bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk bekal kita di dalam berbudidaya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.